Halo, Garuda Indonesia. Selamat datang di Sama X News, channel yang berisi kumpulan berita-berita terbaru dan terupdate. Masih seputar berita timnas. Hasil akhir timnas Indonesia lawan Australia, highlight pertandingan, serta reaksi Patrick Kluivert setelah laga. Update klasemen sementara grup C. Menggema di Twitter, Patrick Kluivert out. Respon publik sepak bola tanah air dari berbagai kalangan mulai dari pengamat sepak bola Coach Justin, Ketua Umum PSSI, dan juga para pemain. Serta yang ditunggu-tunggu dari Bung Toel. Bahkan media Vietnam juga menyoroti hasil kekalahan timnas Indonesia. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung 20 Maret 2025, di Sydney Football Stadium, Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 5-1. Formasi dan susunan pemain. Tony Popovic pelatih timnas Australia memakai formasi 5-2-3. Sedangkan Patrick Kluivert pelatih timnas Indonesia memakai formasi 4-3-3. Berikut starting line-up-nya, serta pemain cadangannya, dari kedua tim. Indonesia memulai pertandingan dengan agresif, menekan tinggi, dan menciptakan peluang di awal laga. Pada menit kelima, Kapten tim Indonesia, Jai Idzes, memaksa kiper Australia, Matt Ryan, melakukan penyelamatan gemilang. 2 menit kemudian, Indonesia mendapatkan penalti setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang. Sayangnya, eksekusi penalti oleh Kevin Dix membentur tiang gawang, sehingga skor tetap imbang. Setelah kegagalan penalti tersebut, Australia mengambil alih kendali permainan. Pada menit ke-18, mereka mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Martin Bailey. 2 menit berselang, Nishan Velupillai menggandakan keunggulan Australia melalui serangan balik cepat. Jackson Irvine menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-35. Di babak kedua, Lewis Miller mencetak gol keempat untuk Australia pada menit ke-61. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol ular Romeni pada menit ke-78. Namun Irvine mencetak gol keduanya di menit ke-90, menutup pertandingan dengan skor 5-1. Inilah statistik pertandingannya. Meskipun Indonesia unggul dalam penguasaan bola, efektivitas serangan Australia terbukti lebih mematikan, yang tercermin dari 7 tembakan tepat sasaran yang menghasilkan 5 gol. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol dari 4 tembakan tepat sasaran. Reaksi Patrick Kluivert setelah laga melawan Australia. Saya pikir di awal permainan, kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menekan tinggi. Tepat pada titik ini, di sisi kanan tempat yang kami inginkan untuk menekan, karena kami tahu di sisi kiri, mereka punya pemain bagus. Dari sudut pandang saya, segalanya berjalan sangat baik. Setelah itu, kami mendapatkan penalti. Jika Anda menendang penalti masuk, akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda. Sayangnya Kevin menendang bola ke tiang gawang. Dan sejak saat itu kami berubah. Kami tak lagi bermain dengan cara kami, tetapi selama pertandingan kami bertanding seperti singa. Kami tidak pernah menengadahkan kepala. Sayangnya, saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya kita, bagi orang-orang, tetapi bagi semua yang mendukung Indonesia. Kita harus bekerja keras pada pertandingan Bahrain 5 hari lagi. Coba dapatkan posisi bagus untuk melawan Bahrain. Tetapi pertama-tama, kita harus mencerna hasil pertandingan ini. Mentalitas kerja, etika para pemain. Dan jika Anda kebobolan karena kesalahan pribadi, kamu harus bekerja keras, dan kami harus bekerja keras, itu normal. Berikut update klasemen sementara grup C. Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 19 poin, Australia tetap di posisi kedua dengan raihan 10 poin, kemudian di peringkat ketiga dan Indonesia turun di posisi keempat, disusul Bahrain dan Cina di posisi ke-6. #Kluivert out menjadi trending nomor 1 di platform X. Hingga pukul 19.10 WIB, terdapat sekitar 26.600 unggahan yang menggunakan tagar tersebut, banyak diantaranya berisi meme dan kritik terhadap pelatih Patrick Kluivert. Penolakan terhadap Kluivert sebenarnya sudah muncul sejak pengumuman resminya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025. Saat itu, tagar Kluivert out langsung trending di X, menunjukkan ketidakpuasan publik atas penunjukan tersebut. Banyak pengamat sepak bola mengatakan, kurangnya chemistry dari para pemain. Publik mengatakan, awal mula kehancuran timnas saat Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti. Pelatih Patrick Kluivert dinilai tidak bisa memaksimalkan potensi pemain, serta tidak banyak perubahan taktik permainan, saat Indonesia tertinggal sampai akhir pertandingan. Di sisi lain, pemain naturalisasi ular Romeni melakukan debutnya dengan sangat baik, dia tampil impresif dengan menyumbang 1 gol, walaupun Indonesia kalah dari Australia.
Para supporter Indonesia bahkan juga menggaungkan nama STY saat pertandingan sedang berlangsung. STY mengomentari hasil buruk timnas Indonesia, harus banyak latihan, ucapnya. Tentunya banyak lepas waktu momen man-to-man marking. Sangat disayangkan sebenarnya tidak perlu sama sekali kebobolan gol dari bola mati. Mungkin karena pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan teknis. Mungkin alasannya itu ya. Memang kita tadi ada kesempatan cetak gol di awal. Tapi karena tidak dieksekusi dengan baik, mungkin itu yang jadi penyebab, terang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Beberapa pengamat juga mengatakan jika STY lebih baik daripada pelatih sekarang, dan PSSI membuat keputusan yang salah mengganti pelatih dalam beberapa bulan lalu. Coach Justin juga mengomentari hasil pertandingan, 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing di level Piala Dunia? Tidak ada. Sekarang kita ada progres, cuma ini kan olahraga, proses enggak ada yang jatuh dari langit. Seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy, enggak bisa kita happy terus, enggak bisa kita menang terus, enggak make sense, ucapnya. Jika proses enggak ada yang jatuh dari langit, pertanyaannya, mengapa pelatih diganti beberapa bulan lalu? Erick Thohir, memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, ujarnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tutup Erick Thohir. Marcelino, memberikan tanggapannya. Menerima, belajar, dan kami masih yakin, tulis Marcelino. Kevin Dix minta maaf. Sedih dengan hasil ini. Maafkan saya tidak bisa memberikan lebih. Tetap semangat untuk pertandingan berikutnya, tulis Kevin Dix di Instastory-nya. Sepak bola penuh dengan pasang surut, dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami sudah memberikan segalanya, tetapi itu tidak cukup. Kami merasakan kekecewaan seperti yang Anda rasakan, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang. Terima kasih telah mendukung kami butuh dukungan Anda lagi pada hari Selasa, tulisnya dalam postingan Instagram. Ula Romeni memberikan reaksinya. Di awal kami main bagus. Kami dapat penalti dan percaya diri, penalti bisa gol atau bisa meleset itu bagian dari laga, ucap Romeni usai pertandingan. Ini kehormatan besar untuk saya. Itu gol yang bagus tapi saya juga kecewa sekarang, ucapnya. Pertandingan selanjutnya ada kesempatan baru. Kami akan membuktikan di pertandingan berikutnya. Dan komentar yang kita tunggu-tunggu, Bung Towel, mengatakan bahwa ini semua karena error, kesalahan pemain. Dan Bung Towel juga menyoroti gol-gol dari Australia. Pelatih tahu itu resiko counter attack, dia perhitungkan resikonya, cuma resiko itu menjadi besar karena pemain melakukan error, itulah yang terjadi. 3 gol dari 5 gol yang tercipta, itu sebenarnya, gol dari bola mati, awalnya sepak pojok, termasuk gol pertama, kalau di film plot twist itu penalti kan, kita dapat penalti, gak lama kemudian mereka dapat penalti kita gagal, penalti dia masuk, kan itu situasi yang ekstrim di lapangan. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Contoh gol kedua itu counter attack, itu high press di atas tuh, cuma hilang bola, habis itu bola 50-50, saya lupa, habis itu, apakah Nathan, apa Tom Haye, duel, kena kaki lawan, bola lob di atas Jay, yang lolos nomor 7, 1 lawan 1 dengan kiper, dia tinggal di lob, 2-0, ucapnya. Media Vietnam Bomda.com. Kesalahan Patrick Kluivert bikin Indonesia bayar mahal, tulis Bomda.com dalam judulnya. Meski memiliki peluang untuk membuka skor dari titik penalti, namun kesalahan taktik dan pertahanan yang lemah menyebabkan Patrick Kluivert dan timnya menderita kekalahan pahit di kandang lawan, tulis Bomda.com. Media Vietnam lainnya, Thuy menyebut kegagalan penalti menjadi salah satu penyebab Indonesia dibantai Australia. Gagal penalti, Indonesia dibantai Australia di kualifikasi Piala Dunia, tulis Thuy dalam judulnya. Sementara itu, media Vietnam Z News menyoroti soal fans timnas Indonesia yang malu setelah kalah dari Australia. Banyak penggemar Indonesia yang menyampaikan rasa kecewa dan malu atas buruknya penampilan tim nasional pada 20 Maret, tulis Z News. Tak hanya media Vietnam yang menyoroti kekalahan timnas Indonesia,
Tetapi juga netizen Vietnam. Menariknya para netizen lebih menyoroti pergantian pelatih timnas Indonesia. Pintu menuju Piala Dunia terbuka lebar bagi Indonesia saat masih bersama ST. Namun PSSI justru memutuskan untuk mengaktifkan penghancuran diri dengan merekrut Kluivert. Langkah yang sangat cerdas dari PSSI, sindir akun Dunguyen. Merasa kehilangan pelatih Shin. Mengganti pelatih karena bahasa tidak sinkron bukanlah ide yang bagus. Pemain yang bagus belum tentu menjadi pelatih yang baik, tulis akun Nguyen Sy Quang. Indonesia salah besar memecat Shin. Dia pelatih hebat yang membawa Korea ke Piala Dunia. Di pertandingan berikutnya, cobalah untuk memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Vietnam mendukungmu, tulis akun Han Kel. Dan masih banyak lainnya. Biar bagaimanapun, kita harus menatap ke depan. Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi timnas untuk meningkatkan performa tim, agar 3 laga yang tersisa bisa dimanfaatkan, dan memberikan hasil yang positif. Semangat terus pantang mundur Garuda Indonesia. Semoga timnas terus berkembang. Sekian, dan terima kasih. Nah, itulah pembahasan lengkap hasil pertandingan Indonesia lawan Australia, serta respon dari berbagai kalangan, hingga menggemanya #KluivertTahu. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.